Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Fidel yang gak bisa mengalahkan 17 malah balik dihempaskan. Bahkan meski Fidel menggunakan tongkat ajaib alias pipa Ruchika yang mengalir sampai jauh, tetap nggak dapat mengenai serangannya. 17 yang bosan segera menangkis pipa Ruchika itu. Tiba-tiba seorang anak buah Frieza malah menembakkan sebuah laser yang membuat 17 terpaksa harus melepaskan Fidel. Meski begitu, Fidel sontak tepar dan 17 sangat kesal kenapa orang itu malah sembarangan menembak. Namun tiba-tiba 17 sontak dibuat kaget orang tersebut sudah tewas. Dan saat yang bersamaan, Piccolo muncul dengan pukulan keras pada 17. Gak sampai situ, Piccolo lanjut dengan pukulan lagi yang menghantam 17 ke udara. Terakhir, Piccolo menghancurkan kepala 17 menggunakan tinju Magtation. Setelah beres, Piccolo segera memberikan kacang senju pada Fidel. Dengan begitu, Fidel dapat sembuh kembali. Lalu, dengan kemampuannya, Piccolo memberikan baju tempur pada Fidel. Hal itu membuat Fidel senang karena pakaian ini sangat ringan. Di sisi lainnya, 3 Kaioshin berhasil memojokkan Ginyu. Meski begitu, Ginyu menggunakan teknik penukar jiwanya. Dia masuk ke dalam tubuh Kaioshin tua lalu melakukan bunuh diri. Setelahnya, Ginyu berpindah pada Shin lalu melakukan bunuh diri juga. Dengan demikian, hanya Kaioshin wanita saja yang tersisa. Tapi, Shin yang masih hidup ada di tubuh Raja Cole bergerak untuk menyerang. Dia menghajar tubuhnya sendiri, tapi Ginyu malah keluar dari tubuh itu. Dia mengincar tubuh Kaioshin wanita yang berhasil dihindari. Meski begitu, Ginyu nggak menyerah. Di saat Kaioshin lengah, jiwa Ginyu berhasil masuk ke dalamnya. Shin yang muak dengan itu terpaksa menyerang tubuh temannya sendiri. Dia melancarkan tusukan ekor yang menghantam tubuh Kaioshin sampai bolong. Dengan begitu, Shin yakin Ginyu telah mati di dalam tubuh temannya. Namun tiba-tiba, Shin sontak dibuat kaget, Ginyu ternyata telah berpindah pada tubuh anak buah Frieza. Gak sampai situ, Ginyu menggunakan jurus penukar lagi untuk mendapatkan tubuh Raja Cole. Setelah mendapatkan tubuh Raja Cole, Ginyu menghancurkan Shin yang berada di tubuh anak buah Frieza. Di tempat lainnya, Cell berhasil mengalahkan pasukan teknologi. Melihat masih ada satu yang keras kepala, Cell menggunakan ekornya dan menyerap saripati orang itu. Dengan begitu, dia musnah sangat cepat. Kemudian kita cek dulu kondisi J-Factor saat ini. Semua orang masih sedang fokus untuk menemukan arena pertandingan. Meski begitu, Panci nggak bisa menemukannya selain merasakan energi mereka yang ada di sini. Elaine penasaran apakah Vegito dan Bra tidak bisa berteleportasi tanpa merasakan energi seseorang. Vegito bilang dia emang bisa melakukannya, tapi dia perlu tahu arah dan jaraknya. Wah, apakah teleportasi Vegito dan Bra jauh lebih hebat dibanding milik Goku? Karena sebelumnya pernah dijelaskan kalau Vegito memiliki teleportasi yang sama seperti Kaioshin. Apakah mereka sudah meningkatkan kemampuan teleportasinya? Nah, bedanya jika Kaioshin tahu seluk-beluk tentang alam semesta, sedangkan Vegito tidak menghafal letak setiap planet di alam semesta. Jadi, itulah kesimpulan kenapa Vegito sulit menemukan arena itu. Goku yang gak peduli sama sekali meminta yang lain untuk terus fokus. Dia merasa bahaya besar mungkin sedang terjadi sekarang. Trunks bilang mereka seperti telah terjebak di sini selama berbulan-bulan. Meski demikian, 16 menghitung mereka baru saja di sini selama 9 menit. Sementara Kakarot masih menyiksa Goten. Namun nampak Goten gak takut, sebaliknya dia menghina Kakarot. Mendengar itu, Kakarot sontak jadi kaget. Di tempat lainnya, Nappa terus mengancam akan membunuh Bra. Tapi tiba-tiba dengan kecepatan super, Gohan dapat memotong tangan Nappa sambil menyelamatkan Bra. Sontak saja, Nappa langsung menjerit kesakitan. Gak sampai situ, Gohan menggunakan pukulan nuklir yang menghancurkan tubuh Nappa berserakan. Wah, di cerita DBM ini mengalahkan musuh sampai sangat sadis ya. Apalagi Gohan yang dalam mode mengamuk tidak lagi memperdulikan siapapun kecuali orang yang dia sayangi. Kemudian Gohan beranjak pergi menyelamatkan Goten. Sama seperti Nappa, Gohan menggunakan pukulan nuklir juga pada Kakarot. Alhasil semua tubuh Kakarot langsung porak-poranda dan hancur berserakan. Kemudian, kini saatnya bagi Ginyu untuk tewas. Gohan mengarahkan tangannya yang membuat Ginyu sontak kaget. Tanpa ampun, Gohan menembakkan laser besar yang menghantam Ginyu dan menghancurkan tubuhnya menjadi abu. Dengan begitu, Ginyu nggak dapat lagi untuk menukar jiwanya pada siapapun.
Melihat Goten luka parah, Gohan berteriak agar Piccolo membawakan kacang Senju. Namun, Piccolo dan Videl kini masih sibuk mengalahkan pasukan Babidi. Sedangkan Cell sendiri yang telah mengalahkan dua pasukan teknologi segera membuang mereka seperti sampah. Dia melaporkan keberhasilan ini pada Babidi dan berjanji sekarang waktunya adalah untuk membunuh Piccolo. Jika Piccolo dia kalahkan, maka yang tersisa hanyalah Gohan sebagai petarung terakhir. Jadi, Cell segera meluncur untuk muncul di belakang Piccolo. Kemudian, dia menebas Piccolo sampai tubuhnya terbelah dua. Melihat itu, Piccolo dan Videl 2 sangat terkejut dan juga panik. Tiba-tiba, Cell kini bergerak ke arah mereka. Setelah dia membunuh Piccolo 1, kini waktunya membunuh Piccolo 2 dan Videl. Tiba-tiba, Gohan mendapatkan firasat kalau terjadi sesuatu pada Piccolo dan Videl. Jadi, dia beranjak pergi meninggalkan Goten. Saat sampai, Gohan menemukan Piccolo 1 dan 2 serta Videl istrinya telah tewas. Gohan sontak menangis, musuh tidak memberi kesempatan pada mereka. Cell menegaskan inilah akibatnya karena Gohan meninggalkan pertarungan mereka. Gak cuma itu, Gohan sontak dikejutkan saat tahu Videl yang satunya lagi juga dibunuh. Dia nggak menyangka Cell bakal membantai habis orang-orang yang dia sayangi. Sedangkan Cell berkata semua ini dia lakukan supaya untuk membangkitkan kemarahan Gohan seperti dulu. Dia tahu kemarahan Gohan akan bangkit kalau teman-temannya disakiti. Benar saja, dengan kematian Videl memicu kemarahan Gohan yang sesungguhnya bangkit. Dia meledakkan aura Ki-nya yang menggelegar sangat besar. Bahkan Cell yang tadinya congak kini melongo melihatnya. Gohan mengarahkan dua tangannya dan bersiap menggunakan jurus pamungkas. Dengan kesal, Gohan menembakkan super laser itu yang menghantam Cell sangat ganas. Bahkan saking besarnya laser itu sampai menembus bagian bawah arena turnamen. Di sini Cell nggak bisa bertahan dan tubuhnya langsung hancur menjadi abu. Wah, kalau Gohan marah emang nggak kaleng-kaleng ya. Bahkan kekuatan Gohan tidak terbatas dan mungkin telah melampaui semua petarung saat kemarahannya ini. Bra yang masih hidup segera mendekat dan minta maaf nggak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Videl. Dia merasa tidak seperti Bra satunya, dia hanyalah beban bagi mereka. Gohan mengerti Bra memiliki kehebatan lain yang nggak kalah bagus. Gohan tahu Bra yang ini sangat pintar seperti Bulma ibunya. Jadi itu adalah jalan terbaik untuk Bra. Sedangkan Videl, Gohan yakin dapat dihidupkan lagi pakai bola naga. Di sisi lainnya, Gohan 1 telah merasakan posisi Babidi. Jadi, Gohan segera ngeden dan menghancurkan dinding dimensi itu. Namun, Babidi dan Bardock telah memasang rencana busuk pada Gohan, yaitu menggunakan bundut demi untuk menyerap tubuh Gohan. Gohan nampak sangat kaget, baru saja dia menemukan mereka, malah mau diserap. Tapi, Gohan segera meledakkan aura Ki-nya yang menghancurkan tubuh bundut berkeping-keping. Babidi saja sampai nggak menyangka dan bertahan menggunakan pelindungnya. Bardock ngasih tahu agar Babidi menggunakan rencana kedua. Di saat Gohan akan menghancurkan Babidi, si kodok Babidi malah menggunakan teknik sihirnya, Paparapai. Dia memindahkan Gohan kembali ke arena. Meski begitu, bundut ikut bersamanya untuk melakukan pertarungan sengit. Dengan mudah, Gohan dapat menahan pukulannya. Sebaliknya, Gohan melancarkan pukulan bertubi-tubi yang membuat bundut sampai nggak berdaya. Lalu, Gohan lanjut menggunakan pukulan Piki Prasetya yang menghempaskan bundut terbang melayang jauh. Gak sampai situ, Gohan menghadang lagi dari atas dan bersiap menggunakan tendangan elang Nita. Tanpa ragu, Gohan menghajar bundut sangat keras yang kembali mengirim bundut terjun menghantam tanah. Terakhir, dikasih tonjokan super yang menghancurkan tanah arena itu. Dampaknya membuat muka bundut sampai kempes. Gohan minta Dai Kaioshin untuk menyegel bundut jadi bola seperti yang dia lakukan pada Super Buu. Tapi Dai Kaioshin hanya melongo seperti sangat mencurigakan. Selain itu, Gohan gak lagi bisa merasakan aura Ki Piccolo dan Videl. Jadi dia harus segera menyelesaikan ini sekarang. Gohan mengangkat tangannya dan menciptakan laser maksimal Kinjan. Beda dari yang dibuat Krillin, ini adalah Kinjan dengan bentuk raksasa. Tanpa ragu, Gohan melemparkan Super Kinjan itu yang menghancurkan arena pertandingan. Bahkan sampai menembus ke tempat Babidi dan sontak membuat Babidi dan Bardock sangat kaget. Bardock terkena Kinjan itu dan membuat tubuhnya terpotong. Sedangkan Babidi diselamatkan seseorang yang membelah Kinjan itu menjadi dua. Gohan 2 sontak merasakan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Jadi dia akan pergi membantu Gohan 1 dan menyuruh Bra untuk bersembunyi.
Dan nampaklah setelah Gohan sampai, kedua Gohan itu melihat seseorang di depan mereka. Rupanya itu adalah Bra 2 yang kini dikendalikan oleh Babidi. Ternyata dia jugalah yang telah menyelamatkan Babidi dari serangan Kinjan tadi. Bra menggunakan Super Saiyan 2 yang membuat Gohan 2 sangat panik. Karena meskipun kekuatan dua Gohan mungkin kuat, tapi mereka nggak bisa membunuh teman sendiri. Ternyata inilah rencana pamungkas Babidi bersama dengan Bardock tadi. Sementara Piccolo yang disangka telah mati rupanya masih hidup. Dia menumbuhkan bagian tubuhnya lagi yang membuat pasukan Babidi sangat panik. Lalu Piccolo membunuh orang tersebut menggunakan laser mata. Piccolo datang ke tempat Videl dan memeriksa kondisinya. Piccolo 1 rupanya masih hidup juga. Piccolo 2 yang memiliki banyak kacang senju segera membaginya pada Piccolo 1. Sekarang mereka akan punya masing-masing 3 kacang senju. Karena cadangan mereka di apartemen pasti sudah dihancurkan oleh Bra. Selain itu, aura jahat kuat yang membangunkannya, dia sangat nggak menyangka ternyata itu dari Bra. Jadi bagaimanapun caranya, mereka harus melawan Bra sampai Vegito dan yang lainnya kembali. Atau cara simpelnya adalah membunuh Babidi. Bahkan Piccolo 2 yakin dua Gohan nggak akan mampu untuk mengalahkan Bra. Namun masih ada yang mengganjal di pikirannya kenapa Cell tidak menghancurkan otak mereka supaya tidak bisa beregenerasi lagi. Di tempat lain, Cell juga ternyata masih hidup. Dia menumbuhkan tubuhnya lagi yang sontak membuat Bra 1 sangat ketakutan. Cell menjelaskan dia telah memperkuat inti tubuhnya. Jadi serangan luas Gohan gak akan cukup lagi untuk membunuhnya. Gak cuma itu, Cell juga mengatakan pada Bra kalau dia berada di pihaknya. Artinya, Cell tidak benar-benar menjadi bawahan Babidi. Cell sudah tahu semua rencana Babidi yang menjadikan Bra 2 sebagai senjata terkuat. Tapi Cell merasa dia nggak bisa mengalahkan kekuatan Bra. Jadi alasan Cell membunuh Videl adalah untuk membuat dua Gohan mengalami kemarahan dan bangkitkan kekuatan terkuat mereka. Semua itu Cell lakukan demi mempersiapkan pertarungan ini. Lalu Cell beranjak pergi dan meminta Bra 1 untuk tetap hidup. Tapi jika Cell melihat Gohan kehilangan semangatnya, maka Cell akan melemparkan Bra ke tengah-tengah pertarungan. Dengan begitu, kemarahan Gohan akan kembali, bukan? Bra yang dengarnya cuma bisa ketakutan saja. Di sisi lain, dua Gohan masih nggak percaya Bra dijadikan senjata terkuat oleh Babidi. Gohan 1 minta Bra untuk tidak membiarkan tubuhnya dimanipulasi oleh Babidi. Sebagai Saiyan sejati, Bra harusnya melawan semua itu. Bra mengatakan sebaliknya dia sangat senang seperti ini. Sebelumnya dia didorong untuk melindungi yang tidak berharga. Dia punya masalah hati nurani dan rasa takut dihakimi. Tapi sekarang dia telah bebas dan semua pemikiran yang melelahkan sudah lenyap. Gohan 2 yang hidup di dunia Bra sangat tahu Bra lebih kuat dari ini. Jadi dia minta jangan sampai Babidi memblokir kualitas terbaiknya. Bra menegaskan dengan sihir Babidi justru dia menjadi tambah kuat. Jika mereka nggak percaya, maka dia akan menunjukkannya dengan senang hati. Gohan 1 bertanya apakah mereka harus melawan Bra. Gohan 2 menceritakan Bra tercatat telah beberapa kali lepas kendali atas kekuatannya. Darah Super Saiyan telah membuatnya berbahaya. Tapi mereka selalu punya Vegito untuk menghentikan Bra. Kemudian Babidi menyuruh Bra untuk melawan mereka sambil melindunginya. Bra menciptakan sebuah perisai dan berkata ini cukup untuk melindungi Babidi. Gohan 1 nggak menyangka Bra malah mengikuti apa yang Babidi katakan. Padahal saat dulu Vegeta saja bisa melawan perintah Babidi. Gohan 2 bilang ya Bra emang selalu bersikap dua arah antara baik dan juga jahat. Tapi setelah terkena sihir Babidi maka Bra telah sepenuhnya jahat. Untuk Bra sendiri sangat senang karena bisa melawan dua Gohan sekaligus. Jadi dia meningkatkan lagi aura Ki-nya yang menghasilkan daya sangat besar. Meski tanpa bicara, Gohan 1 dan 2 memiliki pemikiran dan rencana yang sama saat ini. Mereka akan menyerang pada saat yang sama. Gohan 1 berencana untuk menipu Babidi dan menghancurkannya. Sedangkan Gohan 2 akan melawan Bra langsung. Karena dia lebih kenal Bra dibanding Gohan 1. Di saat mereka akan menyerang, tiba-tiba Bra lebih dulu menghajar Gohan 1 sangat ganas. Dia menghempaskannya, bahkan dua Gohan ini nggak bisa melihat kecepatan Bra. Gohan 1 terpental menghantam tembok dengan Dai Kaioshin yang masih mager. Kemudian Gohan 2 melakukan serangannya. Tapi dengan mudah pukulannya ditahan. Meski Gohan melancarkan pukulan bertubi-tubi, tapi semuanya dapat ditangkis sangat mudah. Bahkan Bra menggunakan tubuh tipuan yang membuat pukulan Gohan meleset.
Di saat itulah Bra manfaatkan kesempatan buat menghajar Gohan sampai mencret. Bra menyadari Gohan sangat ragu untuk melancarkan serangannya. Makanya Bra kasih saran agar Gohan tidak menahan diri. Lalu Bra menghabisi Gohan menggunakan tendangan janda. Di saat yang bersamaan, Piccolo menembakkan makan Kosapo. Bra yang tahu itu bersiap untuk menahannya. Tapi tiba-tiba laser itu dapat berbelok yang segera menghantam leher Bra sangat ganas. Meski begitu, Bra malah ketawa karena baginya laser itu hanya menggelitik. Jadi Piccolo 1 dan Piccolo 2 menembakkan makan Kosapo mereka dengan jumlah banyak. Semua laser itu melesat dengan cepat kepada Bra. Di saat itulah Gohan juga mengunci pergerakan Bra agar tidak kabur. Namun Bra malah menunjukkan muka yang meremehkan. Dia membentangkan kedua tangannya dan melapisi tubuhnya pakai pelindung. Jadi semua laser itu nggak mampu menembus pelindung yang Bra buat. Dengan demikian usaha mereka telah sia-sia bukan? Tapi di saat Bra masih sombong, satu laser itu ada yang mampu menembus pelindungnya. Bahkan laser itu memotong satu tangan Bra. Rupanya makan Kosapo itu ditembakkan oleh Cell. Dibanding dua Piccolo, kekuatan Cell jauh lebih kuat. Tapi lagi-lagi Bra masih bisa senyum dan akhirnya tahu Cell telah menunjukkan sifat aslinya. Lalu dengan sihir Babidi, Bra bisa menyatukan tangannya yang terpotong. Dia makin dibuat senang, selain melawan Gohan dan Piccolo, sekarang ada Cell juga yang mengeroyoknya. Tiba-tiba Bra muncul di belakang Cell dan langsung melancarkan pukulan pada Cell. Cell yang gak bisa bertahan kembali dihajar sampai menghantam tanah. Lalu Bra kembali membentangkan kedua tangannya dan menciptakan dua bola energi. Dia berniat akan segera menghabisi Cell sampai ke intinya. Namun Bra sontak dibuat kaget melihat Gohan 1 mengarah pada Babidi. Ternyata alasan Gohan 1 tidak menyerang Bra karena dia lebih ingin mengincar Babidi sebagai sumber masalah utama. Meski begitu, dengan sangat cepat Bra langsung menghadang Gohan. Gohan yang sangat muak menonjok salah satu bola energi Bra yang menciptakan ledakan super besar di tempat mereka. Bahkan ledakannya sampai meluas hingga menghempaskan penonton yang telah mati. Goten dan Bra 1 segera bersembunyi dari dampaknya langsung. Dan nampaklah arena kini sudah sangat hancur hingga menyisakan sedikit tanah yang muncul. Dai Kaioshin menyadari dari serangan itu semua penonton yang tadinya masih hidup kini telah tewas semuanya. Super Buu menggunakan telepati call dan meremehkan Dai Kaioshin yang gak bisa berbuat apa-apa. Sebagai pemimpin tertinggi yang melindungi alam semesta, masa hanya diam saja bro? Yang admin bingung kemana kekuatan Dai Kaioshin yang pernah diperlihatkan saat kuat itu. Apakah sekarang dia cuma jadi boneka santet? Nah, karena terlalu panjang dan tenggorokan admin juga lagi sakit, jadi kita lanjut besok di part selanjutnya ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.